Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfa Iradati dengan NPM 720213052. Di sini saya akan sedikit meresum atau sedikit menjelaskan terkait dengan materi SPT dan juga SPP. Di mana kebetulan materi ini disampaikan langsung oleh kelompok saya. Langsung saja kepada materi. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian SPT. Apa sih SPT itu? Nah, SPT ini adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu, untuk jenis SPT itu apa saja sih? Yang pertama, ada dua jenis SPT. Yang pertama yaitu SPT tahunan dan yang kedua itu SPT masa. Di mana SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Dan SPT masa itu di Indonesia itu terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut diatur. 10 jenis SPT masa tersebut ada PPh pasal 21 atau 26, ada PPh pasal 22, pasal 23 atau pasal 26, pasal 25 dan begitu seterusnya. Ada 10 jenis SPT masa. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT. Di mana untuk tempat penyetoran ini, untuk tempat penyetoran SPT itu bisa dilakukan di kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Dan tempat pelaporan dapat dilakukan di kantor pajak domisili dan atau lokasi wajib pajak. Disampaikan dengan cara langsung ke KPP yang pertama, dan yang kedua dikirim melalui kantor pos atau kurir secara tercatat. Sanksi yang akan didapatkan jika wajib pajak terlambat setor dan terlambat lapor SPT, di mana sanksi tersebut bagi terlambat bayar atau setor itu sanksinya administrasi bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Sedangkan bagi yang terlambat lapor itu sanksi administrasi denda untuk SPT masa yaitu Rp 50.000 per SPT, untuk SPT tahunan yaitu Rp 100.000 per SPT. Setelah itu yaitu terkait dengan materi pembetulan SPT, di mana dalam pembetulan SPT ini diatur dalam pasal 8 UU KUP. Yang pertama, SPT telah disampaikan, dan yang kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38. Dan setiap jenis tersebut itu ada ketentuannya. Di mana yang pertama SPT yang telah disampaikan ketentuannya itu ada dalam jangka waktu 2 tahun, belum ada pemeriksaan, menyampaikan pernyataan tertulis, kurang bayar dilunasi, sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Sedangkan ketentuan yang kedua yaitu terkait dengan SPT yang telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidik, itu ketentuannya ada ketidakbenaran diungkapkan sendiri, tidak akan dilakukan penyidikan, kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak kurang dibayar. Selanjutnya selain SPT ada juga materi terkait dengan SSP. Apa sih SSP itu? SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, formulir SSP ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangka 4 dengan penentuan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, dan lembar keempat yaitu untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam 5 rangkap dengan penentukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
Nah, wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Nah, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP. Nah, wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan menggunakan formulir surat setoran pabean atau cukai dan juga pajak atau SSPCP. Nah, formulir ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009. Lalu bagaimana dengan batas akhir untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak OP? Nah, batas waktu di sini ada beberapa batas waktu untuk SPT tahunan. Yang pertama, batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT pajak penghasilan dilaporkan. Yang ketiga, batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan selanjutnya kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Dan selanjutnya batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu tanggal jatuh temponya. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Itu untuk pelaporannya. Dan hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang sedikit yang dapat saya sampaikan ataupun sedikit yang saya resum terkait dengan materi SPT dan juga SSP. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.